Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menteri Sekretaris Negara, Prof. Pratikno, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, seangkatan dengan saya, juga Pak Menteri Mendikbud, juga hadir bersama saya Pak Menteri Investasi. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur beserta Forkompinda, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Kehormatan FRI, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Forum Rektor Indonesia, beserta jajaran pengurus, Profesor Dr. Muhammad Nasih, SE, beserta seluruh jajaran, yang saya hormati para rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta, hadirin Bapak Ibu sekalian, undangan yang berbahagia. Kemarin sore saya baru saja tiba dari lawatan 3 negara, dari Filipina, kemudian ke Vietnam dan ke Brunei, dan kemarin sore tiba di Jakarta. Tadi subuh dari Bogor saya ke Surabaya, hanya khusus untuk Forum Rektor Indonesia. Saya juga baru saja bulan yang lalu datang ke Amerika, kemudian pergi ke 2 perguruan tinggi, tidak usah saya sebutkan nama universitasnya, di Washington DC dan di San Francisco. Saya masuk, kemudian saya lihat apa yang ada di pikiran saya. Betul-betul saya kaget, karena yang saya lihat lebih dari separuh mahasiswanya itu dari Tiongkok, dari RRT, dari China. Saya kemudian berpikir, oh inilah yang menyebabkan yang namanya China, Tiongkok itu melompat maju di (20 tahun terakhir ini dan melampaui negara-negara yang sudah maju. Yang saya lihat kedua, siapa ini mahasiswa yang paling banyak? India. Saya cari lagi mahasiswa dari Indonesia. Dan enggak, ternyata ada 5. Sangat kecil sekali. Kemudian saya dibawa ke fakultas jurusan robotik dan AI. Yang saya lihat sama, lebih dari separuh mahasiswa yang ada di situ, itu dari Tiongkok, dari RRT. Artinya mereka belajar AI, mereka belajar robotik, robotik untuk laut dalam, robotik untuk agri, robotik untuk medik, untuk manufacturing, semuanya mereka belajar.
Sekali lagi, sumber daya alam yang melimpah tidaklah cukup untuk menjadi negara maju. Yang paling penting, yang pertama, kita butuh SDM yang berkualitas. Yang kedua, kita butuh iptek dan inovasi yang juga berkualitas. Dan keduanya menjadi tugas penting lembaga pendidikan tinggi kita. Tugas para dosen, tugas para rektor, dan tugas kita semuanya. Saya kemarin di Vietnam mendapatkan informasi ada satu perusahaan di sana, R&D-nya memiliki 2.400 peneliti. Ini swasta. Begitu mereka sangat menghargainya yang namanya riset. Termasuk Tiongkok juga sama. Ada yang satu perusahaan yang saya tahu memiliki 24.000 riset, periset. Saya ulangi, perguruan tinggi juga punya tugas mulia, yaitu menjadi lembaga riset karena memiliki dosen yang sangat banyak, baik S1, S2, S3, dan juga tenaga peneliti, serta puluhan ribu mahasiswa untuk pengembangan iptek kita. Dan berinovasi untuk memecahkan masalah-masalah bangsa. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Sekali lagi, saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya, pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita. Tapi apapun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan, dan itu akan menjadi kunci. Pembiayaan, pendidikan, dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin, bukan hanya dari APBN dan APBD, tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki. Termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund. Ini juga penting. Kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009 sampai 2024, berarti 15 tahun, mencapai 6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka 1 triliun.
Sekarang sudah mencapai, di 2023 kemarin sudah mencapai 139 triliun. Dan jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal LPDP dibuka. Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang. Memang butuh sekali lagi, butuh anggaran dan pembiayaan yang besar. Tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik.